Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Kudri mungkin bisa diberikan komentar. Bisa kemudian ini ditarik pidana pernyataan dari Bang Andi Marangeng yang menurut Bang Rasman ini kemudian mengatakan pemerintah mengintervensi terjadinya KLB Demokrat ini. Ya, saya mau bicara dulu dari hukum pidana ANSI ya. Terus kaitannya hukum pidana dengan masalah kepartaian ya. Dari sudut hukum pidana itu sendiri yang mau dipolisikannya apa? Tapi kira-kira mungkin mencemarkan nama baik gitu loh. Nah, yang mencemarkan nama baik itu kan siapa yang dicemarkan? Mestinya kan menurut ketentuannya baik KUHP maupun Undang-Undang ITE itu orang. Ya, kita nggak tahu apakah dalam hal ini Bung Andi itu menyebutkan nama orang atau tidak gitu loh. Nah, satu. Kedua, menurut ketentuannya yang harus melapor itu adalah orang yang jadi korban dicemarkan gitu loh. Nah, kira-kira apakah Bung Andi ini mencemarkan misalnya dalam ini pelapornya Bung Rasman gitu loh. Ya ini kan itu satu masalah ya. Nah, jadi kalau itu tidak terpenuhi, itu tentu nggak bisa kita sebutkan ada perkara pidana gitu ya. Jadi kalau itu kira-kira pencemaran baiknya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau pasal 110 KUHP kita nggak tahu. Kalau memang itu ya itu yang saya jelaskan tadi gitu loh. Nah, kalau pidana yang lain saya nggak tahu. Kecuali dulu kita di zaman era Orde Baru. Ya, kalau kita mengkritik pemerintah kita bisa kena gitu ya. Bisa undang-undang subversi malah, bukan hanya mencemarkan nama baik pemerintah, Hudson artikel enggak ya. Tapi kan sekarang itu udah nggak berlaku gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya pidana dengan masalah kepartaian? Nah, apakah efektivitas, katakanlah misalnya ini perkara pidana jalan, ya pengaruhnya apa terhadap pengesahan dua kelompok ini? Ya. Apa ini kan? Apakah kalau misalnya masalah pidana ini terus berlanjut dan ini akan mempengaruhi pengesahan satu kelompok atau tidak? Kan nggak ada pengaruhnya. Ya kan, saya kira efektivitas cara hukum pidana ini kan tidak mempengaruhi proses itu satu. Kedua, ya kan, ini kan akan merepotkan kedudukan polisi di dalam konteks persepsi politik secara luas. Baik. Kalau ada seseorang yang melapor dalam kasus itu, polisi harus menindaklanjuti ya laporannya itu. Tapi kalau dikaitkan dengan konteks ini kan jadi lain. Dia bilang polisi bisa berpihak misalnya terhadap orang pelapor. Atau sebaliknya, kalau misalnya polisi tidak menindaklanjuti, polisi ini berpihak ke sana gitu loh. Ya, ini kan jadi sulit dalam ini. Padahal yang menurut saya efektivitas proses pidana ini nggak mempunyai pengaruh apa-apa dalam pengesahan itu gitu loh. Jadi itu keduanya lagi mungkin dalam kesempatan ini juga saya menghimbau secara pribadi kepada elit ya, kalau di dalam ruang publik kita berargumentasi, berdebat itu kita menggunakan diksi-diksi atau pilihan kata yang katakanlah yang mendidik kepada masyarakat. Jangan menggunakan kata-kata justru yang membuat masyarakat itu melihatnya jadi peradaban kita tuh rendah gitu loh. Iya kan, kita melihatkan bangsa kita itu peradaban tinggi gitu. Nah, salah satu peradabannya itu kan bahasa. Karena bahasa itu adalah indikator suatu peradaban gitu ya. Jadi baik Pak Kudri, mungkin Mbak Wiwi mungkin bisa berikan tanggapan terakhir. Apa kalau tadi Bang Andi mengatakan wah ini menuduh seperti ini dari kubu Demokrat versi KLB ini karena sudah buntu ini kemudian mencari-cari kesalahan Mbak Wiwi. Jangan. Saya bisa komentar. Bukan, sebentar Bang Rasman, nanti kita beri kesempatan, tapi Mbak Wiwi dulu. Terima kasih Mbak. Jadi memang ini kan akhirnya tidak menjadi masalah dari baik kubu KLB maupun Demokrat itu sendiri. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi publik diikut sertakan di situ. Tentu kita sedang concern ya, prihatin atas peristiwa yang seperti ini dan kembali ke argumentasi yang kemungkinannya akan dilaporkan dan sebagainya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh pakar pidana tadi itu. Memang seharusnya ada kematangan ya dari perjalanan kita bernegara dan berbangsa ini. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Lagi-lagi saya ingatkan bahwa demokrasi kita itu membangun peradaban. Jadi narasi-narasi kayak yang kita sampaikan itu harusnya penuh tanggung jawab. Karena kemarin juga
saya dituduh mengatakan satu contoh gitu ya, arogansi kekuasaan. Sama sekali saya tidak mengucapkan itu. Dan ternyata memang dari rekaman itu tidak ada bahasa saya seperti itu, tapi dituduhkan kepada saya. Itu satu contoh dalam satu perdebatan. Lah ini yang tidak boleh kalau kita sedang berargumentasi, memperkatakan menyoal satu permasalahan, kita sama-sama gitu menunjukkan ada bukti-bukti nyata-nyata dari argumen yang kita sampaikan. Jadi itu jelas sekali secara saintifik, secara akademis gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu ini tidak boleh lalu diremehkan begitu saja hanya karena pandangan itu tidak sama. Ini yang membuat tadi itu pembelajaran ke masyarakat jadi kurang. Baik, Bang Rasman sudah punya cukup buktikah mengenai argumentasinya ini dan juga membawa mempidanakan Bang Andi? Ahli pidana ini kan sudah menjelaskan tadi. Sebetulnya beliau sudah jawab. Kita bukan untuk memberi efek kepada sah tidaknya di Kementerian Hukum dan HAM, bukan. Tapi sudah 1,5 bulan dikiring ke publik bahwa seolah-olah pemerintah terlibat dalam persoalan KLB. Nah, kami menunggu segmen siapa yang telak untuk menyebut bahwa pemerintah terlibat ini. Pada tanggal 8 Maret itu ada statement Andi Malarangeng. Yang itulah yang kita kejar. Saya sudah ratusan kali nangani masalah IT. Tidak setelak ini pun bisa menjadi tersangka. Ini telak. Nah, pemerintah, Pak Muldoko masuk bagian dari pemerintah. Baik. Siapa saja bisa menjadi bagian dari pemerintah. Nah, yang kita mau katakan adalah justru mereka yang sekarang menjadi kewalahan. Contoh, hari ini ada beredar, katanya ada intel-intel yang datang ke DPC melakukan tekanan. Itu ada tweet dari seorang Benny Kaharman, ada dari Andi Arief, macam banyak yang nanya ke saya. Mereka yang sudah panik, kita tenang-tenang aja. Baik, Bang Rasman. Baik. Kita adu aja nanti. Ya, kita adu aja. Iya, baik. Bang Rasman, ini karena waktunya juga sudah cukup singkat, sudah tersisa sangat terbatas. Bang Andi mungkin terakhir bagaimana menanggapinya hal ini? Sudah ada tadi kepastian dari Bang Rasman bahwa ini kalimatnya diungkapkan 8 Maret dan sebagainya. Bang Andi. Silakan saja. Ini gaya cara-cara orang, kalah argumen, kalah berdebat, tidak semakin kelihatan abal-abalnya KLB itu, lalu kemudian berusaha mengancam kita untuk dibungkam supaya kita surut ke belakang, tidak lagi berani melawan mereka. Nggak bisa. Anda kalau ini ngomong lawan semua ini pelan-pelan. Anda baru berhadapan dengan saya. Anda PhD, saya PhD. Pelan-pelan, saudara. Iya, tapi Anda nggak ngerti apa-apa soal jangan bilang saya, jangan bilang bahwa saya tidak mengerti. Iya. Saya orang baru di Partai Demokrat. Saya sudah berpengalaman di partai politik. Saya DPRD 2 periode. Dan Anda jadi menteri. Wah, Anda ada di situ kok. Baik, Bang Rasman, Bang Andi. Ya, baik, karena waktu juga sudah usai, maka kita harus hentikan dulu perbincangan ini sini. Tapi terima kasih Bang Rasman, Bang Andi, Mbak Wiwi juga terima kasih, Pak Kudri juga terima kasih untuk kehadirannya.